Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perangkat 1 Ini tumben-tumbenan aku rekaman pagi nih. Dan oh ya, kalau suara aku ada bindeng, sorry ya nih. Aku pas bangun tadi suaranya memang. Nah, kenapa tiba-tiba suara aku agak seret sih ini? Jadi kalau suara aku agak dengan bindeng, mohon maaf dulu ya. Oke. Langsung aja aku mulai bahasa singkat dari kamera tergacet episode berapa? Episode 31 kok saya. Ini udah gimana ya? Aku kalau jujur aku pingin awali video ini dengan mau bilang fix Atropos bocil kematian. Beneran ini ya kalau aku lihat ini dari awal kan ini kan lanjutan dari kegalauannya si Rine kan akibat akibat serangan dari Mamot Malcolm, terus juga kata-katanya si Atropos ini masih dilanjut di sini, dan ini semakin diperparah dengan Atropos yang bilang kalau si Sukumo yang dibekukan sama Mamot Malcolm itu sudah mati. Ini gila sih. Jadi kayak bener-bener mentalnya Rine ini bener-bener diserang terus loh sama si Atropos. Dia diserang terus biar si Rine makin terpuruk. Dan sama bocil kematian nih fix si Atropos nih, gila. Tapi ya untung nggak berlangsung lama. Minato Sensei muncul kan buat bantu mereka, dan ya apalagi juga Hotaru kan lagi kondisi kakinya beku akibat serangannya Mamot Malcolm. Dan Minato Sensei yang muncul ini juga akhirnya kayak jadi bener-bener kayak faktor yang bisa mengembalikan kepercayaan dirinya ini lah. Karena apalagi si Minato Sensei bilang kalau si Sukumo masih hidup, dia beku cuma masih hidup gitu, karena masih hidup, dan itu yang membuat Rine itu akhirnya bisa percaya diri lagi kan. Dan juga perihal Minato Sensei juga bilang perihal Rine yang harus bisa bertarung dengan caranya sendiri kan. Ya ini kayak disemangati lah sama Minato Sensei, dan itu juga membuat akhirnya Rine bisa balik pede lagi. Kemudian dia berubah menjadi kamerader Magedo yang Muncerberus kalau nggak salah ya. Dan akhirnya ya singkatnya dia sama Hotaru berhasil melepaskan Hotaru dari jebakan esnya Mamot Malcolm, dan ya udah mereka akhirnya berbalik unggul atas Mamot Malcolm dan berhasil mengalahkan Mamot Malcolm tadi. Dan ya sudah sesimpel itu loh ternyata Mamot Malcolmnya kalah. Padahal kalau dari proses penciptaannya Mamot Malcolm kayak kuat banget loh, tapi kok kalahnya gampang banget ini. Tapi ya sudah ya, cuma seperti itu doang. Dan singkatnya ya tadi si Hotaru akhirnya dapat si Blizzamot Kemi, dan akhirnya juga si Sukumo juga berhasil diselamatkan ya, karena dia bisa dinormalkan lagi. Cuma di sini ternyata masalahnya masih belum selesai loh, dimana si Sukumo kan akhirnya berapa hari dia nggak datang kan ke sekolah, apalagi juga waktu itu kan mereka lagi dalam sesi latihan kan buat drama Romeo and Juliet, tapi si Sukumo nggak datang ini di sini. Dan karena memang biar latihannya tetap jalan ya, ini mungkin maksudnya biar latihannya tetap jalan dulu gitu loh. Akhirnya si Rine ngajuin diri buat jadi pemeran penggantinya Juliet. Ya mungkin maksudnya biar ya cuma pengganti sementara lah pemeran Juliet, cuma tetap si Sukumo mungkin maksudnya. Cuma si Rine ini mengajukan diri ya biar setidaknya latihannya jalan dulu gitu loh. Cuma di sini tiba-tiba Sukumo muncul dan kayak lagi-lagi terjadi kesalahpahaman di sini. Dan sepertinya ini juga membuat kayak kebenciannya Sukumo pada Rine malah makin menjadi di sini. Ya Hotaru yang lain akhirnya kan coba jelaskan ke Rine lagi, jelaskan ke si Sukumo kan. Dan di sini Sukumo juga ya ini kayak momen adem ayam sejenak lah ya, adem ayam sejenak, kayak mengeluarkan unek-unek dari masing-masing karakter jadi bilang. Gimana ternyata ya memang alasan kenapa si Sukumo tuh kayak suka sama Hotaru itu karena ya Hotaru adalah sosok yang bisa dibilang kayak ngasih dia motivasi lah buat jalani hidup kan. Dia kan kayak katanya mungkin sempat diduduk atau semacamnya lah tuh dia masih kecil. Nah Hotaru ini muncul sebagai orang yang kayak ngasih dia motivasi buat biar tetap bisa menjalani hidup sebagai anak mestinya gitu loh. Cuma dia belum bisa membalas Hotaru waktu itu karena ya dia keburu pindah sekolah akibat orang tuanya katanya pindah kerja ya. Jadi ya otomatis si Sukumo harus ikut kan. Dan dia baru ketemu di saat SMA dia baru ketemu lagi, Hotaru ternyata dekat sama orang lain. Jadi kayak dia merasa kayak dalam hati itu mungkin dia kayak nggak suka gitu lah. Tapi juga dia dekat dengan orang yang bisa dibilang dekat-dekatnya dengan Rine ini kata-katanya Hotaru dengan Rine itu kayak sedikit membuat si Sukumo itu kayak iri gitu liatnya, karena
Hotaru sama Rin kayak selain dekat mereka juga kompak gitu kalau dilihat-lihat. Makanya itu membuat Tsukumoto dalam hati kayak nggak terlalu suka nih ngelihatnya. Ini pun juga jadi alasan kenapa dia kayak agresif banget kan dari episode kemarin, kayak apa-apa sama Hotaru kayak nempel banget sama Hotaru. Ternyata alasannya ya karena ini dia pengen nunjukin kalau dia itu benar-benar serius sama perasaannya gitu, mungkin kali ya. Ya ini ya memang aku gak bakal bilang terlalu banyak di bagian ini karena ya ini formula khasnya drama-drama romance lah ya, pakai romance anak sekolahan. Jadi ya ini bumbunya sudah terlalu sering ada sih emang. Ya kalau misalnya nonton drama romance, anime, terus baca komik romance atau novel romance ya formula ini sering kepake kok. Jadi kalau sudah tahu dasarnya formulanya kayak gimana ya gak akan terlalu kaget lah ya. Tapi ya di sini, tapi at least ya di sini kesalahpahamannya antara Rine sama Tsukumo sudah bisa sedikit mereda lah ya. Jadi kayak karena mereka sudah saling melakukan unek-uneknya mereka, otomatis di sini kan mereka jadi lebih terbuka dan juga lebih bisa menerima satu sama lain lah. Jadi at least sudah ada momen damainya sudah mulai kelihatan di sini. Dan sekarang nyebrang dikit ke kubu sebelah ya, ke kubu antagonis di mana si Atropos kan masih dengan kegalauannya dia, bukan kalau sih lebih kayak ya kayaknya sudah dia karena ditinggal sama si Gurion kali ya. Nah, jadi ditinggal sama Gurion dan tiba-tiba kan kok pas dia noleh ke belakang tiba-tiba kok ada Gurion ini yang ngomong ke si Atropos buat meneruskan balas dendamnya dia. Ternyata itu bukan Gurion dong, tapi lagi-lagi amalgam baru, cuma dia punya kemampuan yang bisa menciptakan ilusi kalau saya, yaitu si Kraken Malgam kalau nggak salah. Jadi ini Malgam yang tercipta dari Kemi Makraken kalau nggak salah. Iya benar, Makraken nggak sih namanya? Aku lupa, nggak lupa jadi ya. Nggak salah dari Kemi Makraken. Aku nggak punya kartunya sih, aku nggak bisa nunjukin makanya. Jadi ini kayak Malgam yang cukup unik loh, karena dia ternyata bisa punya kekuatan untuk menciptakan ilusi ya, menciptakan ilusi menggunakan semprotan tintanya dia. Ini cukup ngeri juga ya kekuatannya si Makraken ini. Belakangnya kalau aku pikir-pikir lagi, kemampuan para Malgamnya itu cukup bisa bikin para rider kewalahan deh kalau aku lihat. Apalagi Malgamnya Malgam emas kan, yang memang diciptakan dari boneka voodoo-nya si Gurion. Dan sedikit melipir lagi ke Bukioka sama Lakesis, dimana kan di sini ya tahu sendiri kan sekarang Lakesis jadi asistennya Bukioka, dan di sini juga kan si Bukioka sempat tanya kan perihal sosok di balik pintu kegelapan yang ada di Uroboros itu sebenarnya siapa. Kalau menurut Lakesis sih ya kan gini kan, si Lakesis tanyanya kenapa, karena ya dia kan biasanya mantan anggota antagonisnya kan. Jadi ya barangkali kan si Lakesis tahu soal ini, tapi ya ternyata si Lakesis juga nggak benar-benar tahu secara pasti sih sosok yang di balik pintu kegelapan itu siapa. Cuma kemungkinan besar dia itu ada, Lakesis bilang kalau sosok itu mungkin adalah penggambaran dari sang raja kegelapan itu sendiri. Katanya sih demikian. Namanya siapa kemarin kalian disebut El Dorado ya kayaknya. Ini kata sih El Dorado ini kan adalah nama yang disebut sama Gurion sebelum dia diambil ke dalam pintu kegelapan itu kan. Ya mungkin aja itu nama resmi dari sosoknya kayak mungkin. Atau juga kan di akhir episode ini kan juga sosok itu akhirnya muncul dari pintu kegelapan. Jadi ya mungkin itu menjelaskan juga sih, apalagi jika memang sudah waktunya muncul Big Boss baru kan. Karena sepertinya memang banyak penontonnya udah rada risih sih sama kehadiran Atropos. Dan ya balik lagi bicara soal Atropos, anjay ya Ricci. Oke lah. Nah lagi ke Atropos, dia setelah menciptakan karakter Malgam tadi, ya udah dia muncul di sekolahnya si Hotaru, langsung bikin rusuh. Data bikin rusuh, dia bener berbocor kematian nih si Atropos nih. Dia bikin rusuh. sempat dilawan sama si Spanner, tapi ya pada akhirnya karena kemampuan ilusinya si Kraken Malgam, si Spanner kalah di sini. Mungkin ini memang sudah waktunya ya kayak belakangan ini si Kamen Rider Valvarado kayak ya kalau kemarin sih pengecualian lah ya, tapi kayak dari beberapa kemunculan yang sebelumnya nih Kamen Rider Valvarado kayak sering banget jadi samsak gak sih. Aduh, itu waktunya tau gimana sih ini Kamen Rider Valvarado belakangnya sering jadi samsak loh kalau dipikir-pikir lagi. Ya ampun. Dan di sini ya karena memang sekolah di sana ya udah si Hotaru sama dan jika si iya benar ya.
si Hotaro sama Rine yang kebetulan lagi ada di atap kan, karena habis ngobrol sama si Sukumo langsung meluncur langsung budal ke tempat kejadian, dan akhirnya bertarung sama si Kraken Malcolm. Tapi ya sama, mereka tetap kewalahan. Apalagi di sini si Hotaro cuma pakai foam steam hopper loh. Ini cukup fresh juga ya kalau aku pikir-pikir, karena ya ini akhirnya aku bisa lihat Hotaro pakai basic form lagi setelah sekian lama loh. Jadi kayak kan dari kemarin-kemarin dia pakai formnya ya kalau nggak Iron Gachar ya Platina Gachar kan, atau ya mentok-mentok Super Gachar lah. Ini begitu di Super Gachar ataupun Fire Gachar. Jadi begitu lihat ya benar Fire Gachar ya. Jadi kalau lihat si Hotaro pakai basic formnya dia ada Steam Hopper, kayak berasa fresh, asli berasa fresh banget loh. Apalagi ini formnya bisa dibilang lama loh makainya dia. Jadi ya singkatnya sih waktu pertarungan tadi ini si Hotaro sama Rine kan lagi-lagi juga ya kewalahan kan, karena mereka berdua itu kena kemampuan ilusinya si Kraken Malcolm, dan ilusinya di sini kayak bisa dibilang kayak saling bertukar ya. Jadi kayak Hotaro ngelihat Kraken Malcolm itu adalah Rine, dan pas dia lihat Rine itu malah kayak si Kraken Malcolm itu sendiri. Jadi kayak kehadirannya jadi kayak saling kayak penampakan wujudnya jadi saling bertukar gitu loh. Ini ya mereka Spanner ke sebelumnya sih. Spanner kenapa kok jadi kalah? Karena dia kayak ngelihat si Kraken Malcolm itu jadi seperti Bukyoka, jadi kayak dia jadi bimbang di situ, makanya dia jadi gampang diserang. Pun juga Rine sama Hotaro demikian. Mereka melihat sosok Kraken Malcolm itu adalah sebagai orang yang justru mereka kenal gitu, kayak Hotaro ngelihat Kraken Malcolm sebagai Rine ngelihat Kraken Malcolm sebagai Hotaro, dan ya kayak gitulah. Nah di sini tiba-tiba si Rine punya ide yang cukup nekat loh, di mana dia tuh nyuruh Hotaro buat melancarkan finishing ke dirinya dia. Ya karena Hotaro bisa dibilang awalnya Hotaro ragu sih, tapi karena dia memang sudah percaya sama Rine, ya udah dia melancarkan finishing Steam Hopper Fever kepada Rine. Dan di sini momen yang awalnya aku bikin agak ketar-ketir sih, karena ini kan momen yang ditampilkan di preview kemarin kan, dimana kayaknya Rine bakal mati, ya dibilang dan akhirnya tapi ternyata ini cuma akal-akalannya mereka biar mereka bisa lepas dari belenggunya Kraken Malcolm. Jadi ya dibilang mati sih mungkin bisa, tapi lebih tepatnya mati suri sih. Jadi ini cerdiknya si Rine, dia kayak memanfaatkan kekuatan dari Nemi Kemi ya kalau salah ya, dimana Nemi Kemi ini dibuat untuk kayak menciptakan semacam fenomena yang mirip seperti gerhana matahari ya katanya. Jadi kayak kekuatan matahari dari The Sun yang dipakai sama si Kamen Rider itu kayak diserap sementara sama si Nemi Kemi ini, biar si Rine itu berada dalam kondisi yang kurang lebih kayak kondisi lagi mati suri lah ya. Ya biar si Kraken Malcolmnya lengah ngira kalau si Kamen Rider itu udah mati. Jadi ya ini cukup cerdik sih, aku jujur yang pernah coba bisa pakai kayak gini juga ada si kekuatannya. Jadi kayak ya Nemi-Nemonya kan dipakai sebagai form sih ya, jadi kayak dipakai di Camerasernya doang, tapi ternyata kemampuannya bisa kayak gini. Aku baru tahu loh kalau ternyata ini tuh. Makanya kok pas setelah opening episode ini kok kartu yang di highlight itu adalah Nemi-Nemon sama The Sun. Ternyata ini tujuannya dibuat untuk untuk strateginya si Rine ternyata. Dan ya udah akhirnya si Kraken Malcolmnya kalah telak lagi, padahal ini juga termasuk Malcolm yang diciptakan dari lebih dari satu boneka voodoo loh, tapi kalah lagi di sini. Aduh ya gimana ya, kayak awalnya kayak kuat banget, tapi ya namanya ada power of MC kalah juga pada akhirnya monsternya. Dan ya udah di sini akhirnya dan perihal Sukumo sama Rine akhirnya mereka benar-benar adem ayem lagi, benar-benar damai. Dan tiba-tiba di sini Minato Sensei muncul buat ya seperti kegiatannya dia di awal-awal episode awal serial Gacha lah ya, yaitu menghapus ingatan para saksi, meriset ingatan para saksi biar mereka tuh nggak ikut apa-apa soal kejadian yang berhubungan dengan alkemis. Ya gimana ya, agak sayang juga ya pada waktu itu Sukumo itu sudah tahu soal Hotaro sama Rine yang jadi Kamen Rider, apalagi juga kan dia sudah kayak mulai legowo kan kalau misalnya Rine sama Hotaro deket, karena ya ternyata mereka ada rekan seperjuangan. Tapi ya di sini mau gak mau harus dihapus ingatannya, ya udah akhirnya Sukumo balik normal lagi. Dan singkatnya untuk drama Romeo and Juliet yang diadakan sama eskul drama di sekolahnya Hotaro juga akhirnya di sini benar-benar berjalan lancar. Dan ini aku pas lihat
Rene sama Hotaru acting jadi Romeo dan Juliet itu kayak wow, ini benar-benar kayak ini mungkin kayak caranya aktrisnya si Rene buat mungkin kayak ngasih tunjuk ke penonton ya kalau dia tuh bisa acting kan dari awal-awal serial Gacha kan si aktrisnya kan kayak sering banget dapat kritik kan karena actingnya terlalu kaku, dan di sini menurutku actingnya bagus loh, dia pas actingnya dia sebagai Rene Kudo atau mungkin pas dia nyoba peran jadi Juliet ini bagus loh menurutku di sini, ya lumayan, at least lumayan lah ya menurutku. Dan ya dan akhirnya di sini dan juga puncaknya di sini Rene sama Sukumo makin dekat kan, dan bahkan mereka juga akhirnya saling manggil nama depan masing-masing ya, jadi ya sebagai bukti kalau mereka itu udah akrab gitu. Ini cukup adem aja sih lihatnya, jadi kayak ya kayak ala-ala pertemanan drama SMA gitu, tapi ya lihatnya adem aja sih karena akhirnya mereka bisa lepas dari kesalahpahaman ini dan malah justru makin jadi bestie di sini. Aku salut sih lihatnya. Jadi dramanya ini ditutup dengan adem ayem lah bisa dibilang di episode kali ini. Dan oke, sekarang nyoba geser dikit ke Akademi Alchemist, di mana sini ternyata ditunjukkan kalau ya si Spanner masih rada-rada sensi sama Lachesis ya, di mana si Spanner ini masih benar-benar bisa nerima Lachesis sebagai anggota dari kubunya dia. Cuma di sini coba Lachesis muncul dengan tidak terduga, yaitu dia bawa Valvarasher. Ini Valvarasher dari mana ini? Kan Valvarasher yang satunya kan ada kan lagi dipegang sama Spanner, kan lagi dibersihin kan. Ini Valvarasher dari mana kok dia punya juga? Ternyata Bugyoka yang buatin. Jadi kayak Bugyoka itu secara khusus membuatkan Valvarasher juga satu lagi buat si Lachesis, katanya ya biar buat bantu biar sebagai bala bantuan lah ya, bala bantuan buat kalau keadaan mendesak, katanya si Minato Sensei sih gitu ya. Makanya untuk sekarang Lachesis kayak dipersenjatai dengan Valvarasher juga yang memang dibuat sama persis dengan Valvarashernya si Spanner ya. Dan ini mungkin berarti makin menguatkan rumor ya kalau Lachesis bakal jadi Valvarado. Oke, menarik sih jujur ya. Dan oke, lanjut ke preview ya. Preview ini cuma ada 3 highlight sih karena ya fokusnya sepertinya bakal ke Hotaru sama Kloto ya, yang katanya terlempar ke dalam sebuah tempat yang kayak semacam labirin misterius gitu ya, dimana mereka itu kayak bakal susah balik keluar dari sana. Dan di sini juga makin digali lagi nih karakternya Kloto bakal kayak gimana. Apalagi di sini kan juga karakter misterius yang muncul dari pintu kegelapannya juga akhirnya benar-benar mulai debutnya di episode 32 ini kan. Dan yang karakternya yang mungkin adalah si El Dorado itu loh. Dan ada yang cukup jadi kejutan sih karena kan ada banyak kroco-kroco yang dilawan sama mereka kan. Dan kroco itu siapa? Kashin ternyata. Yang notabene adalah ini kayak sosok pengawalnya Oma Zio kalau di Kamada Zio, dan juga kroco-kroco yang muncul di milik 100 ya, organisasi 100 di dunianya Kamen Rider Legend. Ini bakal jadi isyarat kalau Kamen Rider Legend bakal muncul di seriesnya dalam waktu dekat atau gimana ini. Karena kan ya tahu sendiri kan Kamen Rider Legend kan bakal dapat final form, yaitu si Legend dari Legend. Dan masih belum tahu nih munculnya kapan. Tapi kalau dengan hadirnya Kashin di sini, sepertinya kemunculannya Kamen Rider Legend di seriesnya Gacha nggak lama lagi deh. Dan satu lagi, ini ya mungkin ya formula yang cukup sering dipakai di series Kamen Rider belakangan ini ya, yaitu team up antara protagonis sama antagonisnya. Karena di sini bakal ada team up antara Kamen Rider Platina Gacha dan Kamen Rider Dread Type 02. Ya, aku penasaran juga sih konklusi akhir dari development karakter Kloto kayak gimana. Kan Kloto lagi di titik terendahnya dia kan. Jadi aku penasaran ini bakal gimana konklusi akhirnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka pada video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan pembahasanku di channel ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dasar kalian kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelakani 412. Maaf, bentar rekamannya.